Jikalau hari-hari ini di zaman perang ini Anda kena pukulan ekonomi, jangan putus asa. Ada pula yang kena tulah, yaitu sakit penyakit, kesehatannya terganggu. Kalau dia sendiri yang sakit itu sendiri sudah berat. Apalagi kalau seorang yang Anda kasih yang sakit, apalagi sepasang orang tua, papa mama yang anaknya masih kecil, anaknya jatuh sakit. Aduh, saya juga punya anak, tahu waktu anak sakit, anak panas, itu rasanya kita kepingin tuker tempat. Kalau bisa kita aja, jangan dia. Apa yang hari ini merupakan tantangan dalam hidup Anda? Jangan jadikan tantangan itu sebuah jebakan. Pahami maksud Tuhan. Yehezkiel pasal 37, saya berikan judul realita kekeringan rohani. Kenapa Tuhan izinkan kekeringan rohani terjadi di hidup kita? Harus kita memahami maksud Allah di dalamnya. Saya mau menjelaskan sebuah realita tentang kekeringan rohani. Kalau hari ini Anda mengalami kekeringan rohani, mungkin Anda tidak mengalami masalah yang signifikan. Kalau Anda ditanya sama orang bahasa Inggrisnya nih, how are you? I'm fine, thank you. Itu sungguhan. Bagi beberapa orang itu basa-basi, tapi sebagian orang itu sungguhan. Apa kabar? Saya baik-baik saja. Tapi kenapa ya kerohanian saya kok nggak seperti dulu? Dulu saya masuk hadirat Tuhan, dengar lagu langsung nangis. Sekarang rasanya kok kering kerontang ya. Belum sampai kerontang sih, tapi rasanya kok nggak kerasa gereng-gerengnya lagi. Dulu kalau saya doa gitu langsung dijawab. Sekarang kok nunggu lama jawabannya. Tuhan kok seolah-olah main petak umpet. Kecuali kalau ada dosa dalam kehidupan Anda, bereskan segera. Dosa itu juga bisa sedot energimu. Dosa juga bisa mengeringkanmu. Itu bisa seperti, dosa itu bisa membuat kita garing dari dalam. Tapi kalau kita nggak realize atau nggak menyadari suatu dosa apa dalam hidup ini, hari-hari ini aku baik-baik saja sih, kok tiba-tiba kering begini ya? Pernahkah Anda merenungkan Tuhan pernah kasih firman, carilah aku? Kalau kita masuk di dalam fase honeymoon terus, gereng-gerengnya ada, lalu habis itu kita masuk hadirat Tuhan, baik saat teduh pribadi atau waktu ke gereja, kita langsung terjamah. Lama-lama manusia itu, Tuhan maksudnya baik. Tuhan itu menjamah kita itu sudah jadi karakternya. Tapi lama-lama kita ini salah tafsir. Kita rasa kalau Tuhan itu hanya pada jamahannya. Kalau nggak ada jamahannya, berarti nggak ada Tuhannya. Anak kecil kalau harus digendong terus, mana ada sih papa mama yang keberatan? Anak saya sekarang udah besar-besar. Apalagi anak-anak cowok saya. Tingginya sudah 187 cm. Koko sama adik Jeremy dan Warren, dua-dua saingan tingginya 6'7". Jadi kalau saya foto, saya dan anak saya foto, ada Pastor Moro tengah-tengah. Selesaikan kalimatnya. Kakinya itu 50 cm, saya itu 45. Size kakinya itu. Saya mau gendong mereka pun tidak mampu. Tapi kalau saya bisa, saya kasih badannya Goliat, 3 meter tingginya. Saya ratusan kilo badannya. Saya bisa angkat mereka. Saya mau seumur hidup saya sampai mereka tua tak gendong. Tapi saya rasa itu tidak baik bagi seorang anak. Terus menerus harus dijamah. Dia nggak bisa punya hubungan yang dewasa sama papa mamanya. Anak kecil kalau belum pisah susu gitu ya, belum putus susu, itu kelihatan namanya nggak ada langsung nangis, digendong padahal di depannya bayi, bukan bayi orok, tapi mungkin bayi sudah usia 1 tahun, digendong orang lain, padahal papanya di depan, digendong omnya nangis. Pokoknya kalau tidak merasakan kulitnya ayahnya atau ibunya apalagi, dan rasa seperti kiamat. Banyak orang Kristen juga gitu. Kering aku, Tuhan nggak ada di hidupku, padahal Tuhan ada di depannya. 2-3 orang berkumpul, dia ada di situ, tapi dia nggak punya, belum belajar seninya mencari Tuhan. Seek me and you will live. Carilah aku, kau akan hidup.
Anak kalau sudah lebih sedikit dewasa, udah balita gitu ya, tahu mamanya ambil barang di sebelah, dia nggak nangis, nggak kelihatan di depan ruang mata. Mamanya pergi ke kamar sebelah, dia dengar suara mamanya, tunggu ya, dia tahu mamanya di situ. Dia mulai dewasa, bukan visual tapi audio. Iman timbul dari pendengaran. Tapi bahkan kalau anak sudah besar kuliah, nggak ketemu sama orang tuanya, di luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri, dia nggak nangis dan berkata, mati aku, orang tuaku nggak di sini. No, dia tahu bahwa orang tuanya ada di hidupnya. Bukan berarti Tuhan mau jaga jarak. Tapi firman seek me, carilah aku itu nggak akan relevan sebelum ada kering dulu. Bukan kekeringan rohani, bukan. Itu bukan standar. Sebelum Anda masuk ke padang gurun, sebelum kering situasimu. Tapi kita tidak harus garing sih. Kita bisa tetap bersandar pada Roh Kudus. Jangan salah paham. Sampai hari ini gerengnya masih ada. Saya malah justru mengalami terus. Tapi saya tidak bergantung pada itu. Saya bergantung pada pengenalan akan Tuhan. Bukan teori pengenalan itu pengetahuan. Pengenalan itu segenap jiwa, roh, tubuh kita. I know that I know, aku tahu. Dialah segala-galanya di hidupku. Kata seek me, carilah aku, tidak bisa kita gunakan sebelum ada yang namanya hide and seek dulu. Kata seek me, carilah aku itu baru relevan ketika kita masuk dalam satu kondisi keadaan, kita mesti hidup oleh iman, bukan oleh perasaan. Oke, saya kasih ini backgroundnya sebelum kita baca. Sebab yang saya baca nanti hanyalah 3 ayat. Yeskiel 37 ini akan saya bahas seharian. Karena itu kalau bisa nanti Anda dengarkan semua. Karena saya percaya ini pesan Tuhan untuk jemaat GMS Semarang. Bukan hanya untuk gereja. Gereja itu umatnya. Jadi untuk Anda. Mari kita baca dulu tentang kebangkitan Israel. Cerita tentang Yeskiel dibawa rohnya melihat lembah yang penuh dengan tulang belulang. Kita baca ayat 1 sampai ayat 3. Kita baca bersama, kita sambil bangkit berdiri untuk membaca firman. Kebangkitan Israel 1, 2, 3. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Silakan duduk. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Itu kuncinya. And you shall receive power when the Holy Spirit comes on you. Dan kau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Perbedaan antara Yeskiel dengan tulang-tulang ini adalah, Yeskiel adalah nabi yang takut akan Allah. Hidupnya penuh Roh Kudus. Tapi dia dibawa ke sebuah situasi yang garing. Beda dengannya dengan tulang-tulang kering, mereka ini adalah jenazah. Dalam penglihatan Yeskiel, itulah Israel yang sudah jadi bangkai karena dosa. Tulang-tulang kering ini bukanlah kehendak Allah. Mereka jadi begitu karena terbunuh. Mereka terbunuh karena Tuhan tidak sertai. Kenapa Tuhan tidak menyertai? Karena di zaman Yeskiel itu, pesan utama Kristus kepada Israel adalah bertobatlah. Orang Israel itu murtad. Orang Israel itu jahat di zaman itu. Raja-raja mereka pun jahat. Nabi-nabi mereka pun nggak benar. Imam-imam mereka pun korupsi. Jadi nabi-nabi seperti Yeskiel ini nabi-nabi murni, nanti Yeremia dan sebagainya, mereka bernubuat against the sins of Israel, atau melawan dosa-dosa umat Allah. Bedanya di situ, supaya Anda ngerti. Tapi itu pun ya, meskipun orang mati terbunuh karena dosanya pun, Tuhan ingin menghidupkan mereka jikalau mereka memberi Tuhan kesempatan. Kedengarannya kayak Tuhan itu lemah ya, perlu diberi kesempatan. Bukan, karena Tuhan itu sopan. Tuhan kalau mau bangkitkan, bangkitkan. Tapi Tuhan itu tidak akan memaksa. Yesus adalah Allah yang mengetuk pintu. Sedangkan
ilah-ilah masa kini yang bukan Allah sama sekali, yaitu setan atau iblis. Tanpa kita sadari, mana ada orang yang tahu kalau dia kesurupan? Tiba-tiba aja dia kesurupan. Atau tiba-tiba dia sadar, ternyata kok dia bisa begitu ya, waktu didoakan manifestasi. Gak ada orang tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus, orang itu harus minta. Mintalah maka kau akan diberi. Bapa memberikan Roh Kudus pada barang siapa meminta kepadanya. Rasul-rasul itu menanti-nanti. Lalu ketika lidah api itu turun memang tiba-tiba. Tetapi waktu sebelum mereka menerimanya, mereka menunggu, menanti dan meminta. Justru Tuhan itu sopan, Tuhan tidak pernah paksakan kehendaknya. Jikalau tulang-tulang itu memberi Tuhan kesempatan, jikalau Anda memberi Tuhan kesempatan untuk menghidupkan area-area hidupmu yang mati rohani dan kering rohani, Anda akan mengalami mujizat Allah. Anda akan mengalami perkara-perkara berikutnya yang luar biasa. Anda akan mengalami kuasa Roh Allah bekerja. Bedanya dulu saya tunjukkan antara Yehezkiel dengan tulang kering ini. Tapi dua-dua mengalami kuasa Tuhan. Yang satu mengalami kuasa Tuhan untuk membangkitkan, yang satu mengalami kuasa Tuhan untuk dibangkitkan. Tapi dua-dua mengalami kuasa Tuhan. Tapi kuncinya di sini, Allah Roh Kudus. Kuncinya di sini. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kuncinya bukan kuasa, kuncinya adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun, kamu terima kuasa. Kuncinya di Roh Kudus. Dan hari ini, pagi ini, dan sepanjang hari ini Roh Kudus mau bekerja. Kenapa kita kumpul seperti ini? Kumpul untuk senang-senang? Bukan. Kita kumpul adalah social club? Bukan. Kita kumpul untuk alami kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Dan kuasa Roh Kudus tidak hanya didefinisikan kesembuhan ilahi atau kesembuhan badan, itu iya. Tapi bukan satu-satunya. Dia bukan hanya bisa menyembuhkan tubuhmu, tapi dia bisa memulihkan hidupmu. Dia bisa mentransformasi kehidupan Anda, dan dia bisa bahkan mengubah keadaan Anda. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu bagaimana Roh Kudus bekerja ya. Saya mau jelaskan realita tentang kekeringan rohani ini. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, ayat 37 ayat 1, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Roh Kudus itu selalu bawa orang itu keluar. Karena orang depresi dibawa sama roh jahat itu ke dalam dirinya. Lama-lama dia gila. Keluar berbagai macam jenis-jenis setan yang hari ini semua ada term-term, ada semua itu ada namanya. Penyakit-penyakit macam-macam. Saya tidak berkata bahwa penyakit itu hanya karena setan. Ya, bisa jadi juga karena seseorang itu depresi, dokter yang tahu terjadi perubahan kimia di otaknya. Bisa jadi yang namanya beberapa penyakit mental itu karena goncangan jiwa, karena alasan-alasan fisik juga bisa. Tetapi yang dokter tidak bisa jelaskan, psikiatris tidak bisa jelaskan. Ada alam roh yang tidak kelihatan, yang Paulus katakan di kitab Efesus, ada roh-roh jahat di udara. Ada penghulu-penghulu malaikat gelap. Yang ini tidak bisa dijelaskan secara fisik. Tahukah bahwa berbagai macam penyakit itu seolah-olah seperti nama-nama setan? Tapi ada bahasa-bahasa kerennya untuk itu. Ya, seperti misalnya multiple personalities, kepribadian ganda atau kepribadian banyak. Semacam disorder atau semacam penyakit mental tertentu. Jika Anda lihat misalnya di televisi atau di berita, bagaimana orang tertentu membunuh siapa, serial killer. Lalu nanti waktu dia diinterogasi, dia mengaku dia disuruh oleh suara yang ada di dalam otaknya. Dunia hanya bisa menjelaskan, apakah ada sesuatu yang salah dengan ada. Setan itu bisa memodifikasi, roh jahat bisa memodifikasi badan kita. Coba lihat kalau orang itu jatuh dalam dosa tertentu, coba lihat ya. Bentuk fisiknya pun berubah. Dulu orang itu cemerlang, bersinar, sekarang seperti murung. Loh, kok tambah kelihatan ada sesuatu yang gak beres. LGBTQ, bentuk tubuhnya pun jadi beda. Tetapi yang tidak bisa dijelaskan oleh dunia adalah akar permasalahannya. Tuhan membawa Yehezkiel untuk melihat akar masalahnya, duduk perkaranya.
dibawa ke lembah, di situ ada tulang belulang, dan dibawa keluar untuk melihat lembah itu, dan banyak tulang keringnya. Tuhan menunjukkan suatu pengalaman supranatural kepada seorang nabi. Kondisi Israel sesungguhnya, mereka kering secara rohani dan mati. Tapi mereka menunggu mujizat Allah bekerja. Apa yang nampaknya nggak mungkin bagi manusia, tulang itu sudah sangat kering. Alkitab mengatakan tulang itu tulang itu amat kering. Ayat 2, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, sekali lagi ada kata lihat, itu berarti adalah penekanan. Lihat, tulang-tulang itu bukan hanya kering, tapi amat kering. Berarti mereka sudah ada di situ udah berhari-hari minimal, jikalau bukan berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun. Tulang amat kering. Misalnya ya, jangan sampai terjadi dalam nama Yesus salah satu jarimu putus. Tolong ya, jangan hanya histeris, teriaklah, tapi jangan lupa lari ke rumah sakit. Tapi sebelum ke rumah sakit, jangan sampai itu jari dimakan anjing di jalanan. Karena jari itu masih berguna kalau belum kering. Bawa jari itu, lari ke hospital terdekat, mungkin masih bisa diselamatkan, dipasang. Mungkin wujudnya nanti akan beda, ya, nggak sempurna seperti awal. Tetapi jarimu itu kalau masih belum kering, masih ada grace periodnya. Grace period masih belum 1 hari, masih belum berhari-hari, apalagi berbulan-bulan. Tolong bawa langsung, disambung. Itu nanti masih bisa bergerak. Meskipun mungkin forumnya, bentuknya tidak akan sama. Karena Tuhan punya ciptaan itu yang sempurna. Kita tidak bisa menirunya. Tapi paling tidak bisa berfungsi. Tapi kalau jari itu tahun depan baru dibawa ke dokter, ya nggak bisa, dia sudah kering. Kalau dia sudah 10 tahun, ya sudah amat kering. Nggak bisa disambung. Kalau jari itu mau hidup lagi, harus mengalami kuasa kebangkitan orang mati. Itu bukan kasus kesembuhan lagi, itu kasus kebangkitan. Paham ini Bapak Ibu ya? Makanya Tuhan Yesus itu telat 4 hari sengaja. Apa kata orang bilang itu terlambat, bagi Tuhan tidak telat. Ketika Tuhan rasa lamban, tetap kau harus nantikan. Karena Tuhan tidak pernah pelan. 4 hari kemudian Lazarus sudah bau semuanya tubuhnya, pakai kain kapan. Dia bukan orang kaya, tidak ada balsem-balseman, tidak ada rempah-rempah. Yesus panggil dia keluar dari kuburan. Itu kasus gak mungkin. Itu mayatnya sudah busuk. Mau bangkitkan itu masih 6 jam, masih 1 jam. Ini amat kering. Tapi Tuhan mau ngomong apa sama kita? Kalau kau izinkan aku bekerja, tidak ada kata terlambat. Karena Tuhan tidak hanya sanggup sembuhkan, Tuhan bisa bangkitkan, bahkan Tuhan bisa ciptakan. Tulang ini amat kering, berarti dia sudah very dry. Dengan kata lain, mau tahu nggak amat kering di sini itu bahasa Inggrisnya apa? Kita belajar bahasa Inggris sama-sama. Saya juga masih belajar kok. Ditulis, silakan saya kasih ejaannya. Kering di sini bukan dry. Kering di sini tulis amat kering itu artinya HOPELESS. NESS lah, tambahkan hopelessness. Kamu itu hopeless. Wah, orang Indonesia juga bisa hopeless. Ya itulah amat kering, hopeless. Dalam Kristus tidak ada hopeless. Yang ada hanyalah hopeful. Amin. Coba katakan kanan kirinya, yang ada hopeful. Yang ku tahu dia sediakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin dia kerjakan seturut kasih-Nya bagiku. Tugas kita hanya percaya, hopeful, masa depan penuh pengharapan. Yang ku tahu dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin
Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang aku tahu, dalam Kristus itu selalu ada harapan. Masa depan pun disebut masa depan penuh pengharapan. Alkitab itu nggak kebanyakan ruang kosongnya, halaman kosongnya. Jadi kalau Tuhan tambahkan itu bukan tele-tele. Tuhan tambahkan itu berarti itu betul. Bukan hanya masa depan. Itu harusnya cukup. Aku kalau masih bisa punya masa depan aja udah kamsyah, udah terima kasih. No, masa depan bukan hanya ada harapan, penuh harapan. Berarti nggak cowel sama sekali, nggak bocel. Tuhan masih bisakah membuat masa depanmu sempurna sesuai kehendak rencananya? Bisa. Aku hancur padahal, aku amat kering. Bisa. Pastor Philip nggak tahu mungkin apa yang telah aku lalui. Yesus tahu. Yesus babak belur supaya Anda jangan babak belur. Yesus babak belur supaya Anda utuh, supaya Anda terpecah belah. Tulang itu amat kering. Tapi coba lihat ya, apa yang Roh Kudus lakukan? Roh Kudus membawa nabi itu keluar. Roh Kudus membawa Yehezkiel keluar. Katakan, Roh Kudus membawa keluar. Orang Kristen yang mengisolasikan dirinya, menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah, itu bukan Roh Kudus yang tuntun. Karena Roh Kudus tidak menuntun orang untuk hilang. Bahkan kalau Roh Kudus menuntun Yesus waktu itu ke padang gurun untuk dicoba 40 hari, itu untuk kembali ke Galilea dalam kondisi menang. Roh Kudus kalau menuntun kita ke sesuatu itu untuk menang. Dia nggak pernah menuntun kita untuk hilang. Ada orang berkata, enggak lah, aku nggak gereja-gerejaan, aku bisa tumbuh sendiri. Itu bukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak pernah membuat kita menjauhi. Saudara seiman, saya dulu umur 16 pernah depresi. Umur 16 bisa depresi? Bisa. Anak-anak muda sekarang itu jangan kau remehkan, mereka juga bisa ngalami. Mungkin depresi orang tua beda lagi ya sama depresi anak-anak muda. Tuntutan anak-anak muda zaman itu sudah kayak gitu, apalagi tuntutan sekarang. Dunia ini semakin kejam terhadap muda-mudi. Jadi umur 16 itu, saya yang dulunya itu ceria, itu tiba-tiba mulai menarik diri. Bukan antisosial, social club ya. Antisosial beneran. Saya tidak mau bersosialisasi. Teman-teman saya semua waktu saya sekolah di Singapura, mereka semua pergi ke Sentosa. Sentosa itu kan seperti taman hiburannya orang-orang Singapura itu. Wah, ke sana bisa main-main air lah, apa-apalah, bisa ada theme parknya lah. Bisa ada ya weekend lah, akhir pekan semua student itu sudah penat belajar. Saya di kamar. Dan saya nggak suka lampu dulu waktu saya depresi. Saya sukanya agak remang gelap. Saya nggak suka di tengah rame-rame orang. Beberapa orang yang harusnya di sekeliling saya bisa mulai menyadari ada perubahan sifat. Harusnya mereka tahu. Tapi karena saya tidak berada di dalam persekutuan terang. Teman-teman saya semua juga semua teman-teman kegelapan. Cuman bedanya yang sana saya lebih gelap dari mereka, itu aja. Tapi kalau orang-orang hidup dalam terang pasti bisa mengenali dan mulai menyadari something is wrong dengan dia. Kalau Anda melihat perubahan sifat yang drastis pada seorang, termasuk anak muda, jangan remehkan ya, jangan jadikan lelucon. Roh jahat mulai berkuasa atas orang itu. Mungkin sudah ada cikal bakal benih-benih dulu, tetapi mulai menjadi-jadi. Tak lama kemudian, saya mulai masuk ke dalam musim suicidal. Pikiran untuk mengakhiri nyawa, itu sudah tidak, itu tiap hari. Dari datang sekali-kali mulai datang terus. Kalau Anda yang tahu kesaksian hidup saya, Anda mungkin pernah baca di biografi, Anda langsung ngerti. Yang belum ya, cuman sedikit aja saya kasih, sedikit ini sebagai kesaksian bahwa Roh Kudus akan menuntun orang itu keluar. Tapi roh jahat akan membawa dia masuk dalam kegelapan. Masuk dalam kegelapan. Menjauhi orang. Bukan keluar rumah, malah justru mengunci diri. Nah, itu bahaya. Kalau Anda mau sembuh, keluar. Nggak kepingin datang ke gereja, datang. Kelepasan yang terjadi dalam hidup saya, malah kelepasan yang terakhir, saya itu mengalami kelepasan cukup lama.
selama 40 hari. Hari ke-40 itu saya nggak mau, benar-benar saya nggak mau ke gereja lagi. Saya rasanya saya udah nggak kuat. Konflik batinnya itu dahsyat. Di gereja saya suruh bertobat, tapi roh ini loh suruh saya lari. Saya masih ingat di Vancouver, Kanada, saya tidur kalau nggak salah pukul 4. Itu persekutuan doa di gereja waktu itu. Ya, itu om-om tante-tante yang usia, maaf, waktu itu ya usia saya masih umur 18. Tapi yang datang di pertemuan itu umur 60 ke atas. Itu cuma 9-10 orang. Mana ada anak muda mau di antara, sorry nih, om tante umur 60. Saya ngomong gini juga sebentar lagi nggak lama kita juga 60. Tapi saya sengaja tidur jam 4 karena saya sudah curiga nih, Roh Kudus pasti suruh saya pergi ke situ tuh. Zaman itu. Karena saya tahu di dalam doa, waktu kita berdoa bersama itu ada kuasa. Saya tahu di sini, tapi saya nggak mau di sini. Dan roh itu kuat mencengkeram saya. Itu adalah roh terakhir yang harus pergi, namanya roh kepahitan. Wih, saya jam 4 ya tidur. Karena saya harus pergi karena Vancouver besar. Saya harus pergi perlu waktu kan. Meskipun nggak ada Sabtu pagi, biasanya nggak ada traffic. Jam 4 anak muda tidur lama. Umur belasan tahun bisa tidur 10 jam kalau mau. Bisa-bisanya tet bangun. Saya gelapin tuh kamar, tapi bisa tet bangun. Bangun itu seperti ada dorongan harus ke situ. Ada konflik batin. Ada sesuatu dalam diri saya menahan, tapi ada sesuatu yang lain berkata, pergi, keluar dari sini, get out. Bukan keluar kemana, keluar rumah tanpa tujuan, keluar ke gereja, get out. Itu saya nggak mau, tapi saya ke WC. Nggak mau, hati nggak mau, tapi saya ke WC, sikat gigi semuanya. Nggak mau, tetap saya ambil kunci mobil saya. Nggak mau dalam hati, nggak mau, tapi cucut. Nggak mau. Brum. Mobil saya dulu mobil garang soalnya. Brum. Itu mobil saya bawa biasanya untuk balapan sama orang sembarangan di jalanan gitu. Kalau tantang-tantangan apa-apa sama siapa gitu ya, sama orang, nggak peduli dia orang Vietnam, orang Hong Kong, orang bule. Itu mobil favorit saya, nggak pernah saya bawa ke gereja. Saya suka mobil muscle soalnya. Itu mobil Mustang saya dulu. Ini cerita saya belum bertobat, mulai pinggir-pinggir hampir bertobat itu. Sekali brum, itu bensin langsung turun. V-nya V berapa itu? 8. Nggak mau. Saya setir, saya mau belok ke situ, mau ke Niniwe. Bukan ke Niniwe, ke lawan arah. Tuhan belokkan saya ke gereja. Saya maunya pelan-pelan, tancap gas saya. Cepat mau ke gereja. Sampai di gereja saya terjadi kelepasan. Kenapa sih di gereja ini, di GMS disuruh ke CG? Roh Kudus yang suruh. Oh nggak gitu, orang sebelahmu itu nggak akan peduli hidupmu. Itu kalau nggak Tuhan yang kasih dia beban, masa mungkin kita dikejar-kejar, ayo ke CG, ayo MSJ, My Spiritual Journey. Dulu aku sama teman-temanku diajak dugem, sekarang diajak dugem sama teman-teman baru, tapi dulu dunia gemerlap, ini dunia penggembalaan. Aduh, terus kejar-kejar, ayo CG, sampai muak aku. Jangan muak sama Roh Kudus. Karena Roh Tuhan pasti menuntunmu ke terang. Roh Tuhan pasti menuntunmu ke pemuritan. Roh Tuhan pasti menuntunmu ke firman. Roh Tuhan pasti menuntunmu keluar. Nah kalau saya menyembunyikan diri terus lama-lama bisa schizophrenia. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang saya kasihi, apapun kematian di area manapun di hidupmu, kalau mau dihidupkan, tolong diekspos dalam terang. Kalau kita tidak mengakuinya, tidak membawa dalam terang, membawanya kepada Tuhan, atau Yakobus katakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Itu tidak sama dengan misalnya kita perlu di bilik mana mengaku dosa, kita nggak praktekkan yang gitu. Bagi kita, orang-orang Kristen, Kristus adalah imam besar itu, bukan manusia. Saling mengaku dosa itu artinya jangan bergumul sendiri. Bahasa GMS-nya,
Don't do life alone. Jangan lakukan kehidupan itu sendirian. Jangan hadapi everything, segala sesuatu sendiri. Gak apa-apa loh kita itu cukup humble, cukup rendah hati berkata, help me, bantu aku. Paulus saja, rasul kayak gitu, sapu tangannya menyembuhkan. Dia berkata, pray for me. Coba baca, pray for us, doakan aku. Tesalonika. Saling mengaku dosa, saling mendoakan. Apapun yang kalau kita mau lihat karya Roh Kudus, tolong diekspos. Kalau anak Anda harus bangun, caranya begini, buka gordennya, aduh mah terang, silau, nggak cukup, nyalakan lampu di matanya. Kasih air dingin kakinya. Nggak mempan lagi. Biasanya kalau saya sama anak saya langsung naik ranjang, saya kitik-kitik mereka. Kenapa papa tidak biarkan aku nyaman? Ya karena kamu harus sekolah. Kalau Anda mau nyaman, Anda akan jadi kering dan mati. Tapi kalau Anda mau tanda kutip diganggu, bukan diganggu rojat, orang diganggu rojat tengking. Kalau Anda mau tanda kutip diganggu sama Roh Suci, nurut keluar dari kegelapanmu dan zona nyamanmu. Apapun yang diekspos dalam terang akan disembuhkan. Makanya seringkali sebelum Roh Kudus bekerja, dia insafkan dulu dunia akan dosanya. Bagaimana kita bisa sembuh kalau kita tidak mengaku kita sakit? Seringkali sebelum Tuhan Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan seseorang, segala mujizat dan kebaikannya, dia akan lebih dulu mewahyukan kondisi orang itu kepada siapa? Bukan kepada orang lain untuk jadi gosip ria. Dia akan mewahyukan kondisi orang itu kepada orang itu sendiri. Makanya itu yang disebut dengan menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Di tempat Roh Kudus, aku sadar aku butuh Tuhan, aku sadar aku butuh teman, aku sadar aku butuh didoakan, aku sadar aku perlu maju itu ke depan sana waktu altar call diberikan. Kalau Roh Kudus mewahyukan keadaanmu pada dirimu sendiri, itu adalah langkah menuju pembebasan, menuju kesembuhan. Makanya itu nabi ini dibawa ke lembah itu. Dan coba lihat tulang-tulang itu tidak disimpan di gudang kan? Coba Anda baca. Sebelum dibangkitkan, tulang-tulang itu dibeber dan dijejer di lembah yang terbuka, langsung terekspos dengan sang surya. Waktu dia ditaruh di outdoor dalam terang, nah Tuhan tanya sama Yeskiel, menurut kamu bisa bangkit nggak ini? Pertanyaan itu bukan pertanyaan jebakan. Kita lihat ayat 3. Lalu ia berfirman kepadaku, ya, dapatkah tulang, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Karena kita sudah baca ceritanya, kita langsung berkata, dapat. Saya dulu punya teman waktu saya SD, itu ya, sepulang dari, setiap kali bel berbunyi, pulang sekolah, kami yang preman-preman sekolah, langsung bully dia. Karena kita nggak suka anak yang suka cari muka sama gurunya. Dikit-dikit apa-apa dia angkat tangan dulu. Dia pokoknya mau juara 1 gitu loh. Ya, namanya saya nggak mau sebut, saya masih ingat namanya. Ini guru, langsung jawabannya itu mantap gitu loh, nggak pernah jawabnya itu ngambang. Segini-segini, bahkan gurunya pun merasa mulai terganggu. Sudah, kasih yang lainnya. Karena gurunya belum selesaikan kalimat, dia sudah jawab, dan lebih mengganggu lagi adalah jawabannya tepat. Saya sudah kayak gitu, lihat ya, jangan tiru yang kayak gini, jangan ketemu di sekolah model. Saya langsung kasih tanda sama beberapa teman saya. Oke. Pulang sekolah, habis dia telur di kepala dan sebagainya. Kita nggak suka. Dan saya gini-gini dulu, preman-preman begini di sekolah. Saya juga selalu juara 1, dan dia ini rival saya, juara 1, juara 2, terus gantian kita. Saya nggak suka. Mendingan juara tapi preman sifatnya. Jangan ditiru yang kayak gini, semoga anak muda seperti saya. Jadi, tahu nggak, Yeskiel tidak memberi jawaban yang smart. Menurut saya jawabannya kurang smart. Dia nggak dapat skor nih sama Tuhan.
Coba lihat. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang ini dihidupkan kembali? Gampang kan, multiple choice kan. Centang dapat, centang tidak dapat. Yang mana? Aku menjawab, ya Tuhan Allah. Jawab kok ya Tuhan Allah. Dia kembalikan ke Tuhan, bukan tanggung jawab. Kalau tanggung jawab dia, nanti kalau Anda lihat disuruh bernubuat, dia tidak suruh ya Tuhan aja, enggak. Tapi kalau bicara tentang sesuatu yang sifatnya maha kuasa Allah, kedaulatan Allah, dia lemparkan kembali, dia mengaku, ya Tuhan Allah, you are my God. Kasih aku order, kasih aku perintah, aku lakukan. Aku tidak akan masuk ke ranah Tuhan. Ya Tuhan Allah, dia tidak kasih konklusi, engkaulah yang mengetahui. Luar biasa ya. Ini bukan pertanyaan jebakan, Tuhan tanya sungguhan. Menurut kamu dapat gak? Dia tahu Tuhan bisa. Tapi dia berkata, Tuhan, aku masih kaget dengan visi ini. Aku dibawa ke lembah tiba-tiba. Kekuasaan Allah, kekuasaan Roh Tuhan meliputi aku. Tuhan, aku masih mencerna. Ya Tuhan, masih mencerna. Kau tanya sama aku dapatkah? Aku bahkan masih tanya, ini apa? Engkau yang mengetahui. Dengan kata lain, Tuhan, teach me. Dia rendah hati, ajari saya. Ajari aku berpikir. Aku ini dinolkan lagi. Ajari aku mengikut. Dan terakhir nanti, sebelum Tuhan bilang bernubuatlah, ajari aku untuk taat. Nanti kebaktian berikutnya saya jelaskan gimana kita bisa bermitra sama Roh Kudus. Kita bisa berpartner dengan Tuhan Yesus lewat nubuatan. How we can prophesy life. Nanti kebaktian setelah ini saya akan jelaskan the power of prophecy. Kuasa nubuatan di mulut kita. Ya, nggak usah, kalau di Jawa Tengah nggak usah lagi percaya superstisi, klenik-klenik gitu. Kita punya sesuatu yang superior, the power of the Holy Spirit, kuasa Roh Kudus. Nggak usah pakai superstisi, kerasa-kerasaan, tradisi, okultisme, dengan praktek-praktek yang tidak jelas ini Kristen atau bukan. Ngapain mau kita itu punya kuasa firman? Dan kita bisa bernubuat sebagai karunia hidup, tidak melenceng dari firman, tapi kita bisa menubuatkan firman. Itu powerful. Tapi nanti, bahkan sebelum dia disuruh nanti bernubuatlah, Yeskiel berkata, Tuhan, teach me, ajari aku. 3 poin saya minta Anda bisa catat supaya Anda ada rangkuman. Karena tadi saya ngeflow, puji Tuhan ada garis merahnya ya. Nomor 1, realita kekeringan rohani. Number 1, jangan salah artikan kekeringan sebagai absennya Tuhan. Pahami ini adalah kesempatan untuk Tuhan bekerja di hidupmu, baik dari sisi nabi yang melihat kekeringan, yang merasakan kegaringan, dia sendiri nggak garing tapi, atau dari sisi yang korban. Anda di sisi mana? Lihatlah setiap kebutuhan, tantangan, dan juga bahkan kalau Anda diletakkan di sebuah tempat yang tidak mudah, atau mungkin Anda sendiri hari ini kering rohani, jangan salah artikan bahwa Tuhan absen di hidupmu. Tuhan menunggu kau berseru kepadanya dan sesuatu akan terjadi. Tuhan hendak menunjukkan kemuliaannya. 2, biarkan Tuhan menyatakan keadaan kita sebelum memulihkan kita. Belajar seperti Yeskiel, Tuhan engkau yang mengetahuinya, boleh enggak Tuhan beritahu aku sesuatu? Kalau engkau tahu segala sesuatu, beritahu aku sesuatu. Engkau yang maha tahu. Jadi jangan kita sok tahu. Kalau kita datang ke hadirat Allah itu, kita datang untuk belajar, datang untuk mendengar. Biarkan Tuhan nyatakan keadaan kita sebelum memulihkan kita. Jangan kepo rohani, sukanya urusin orang lain dulu. Kecuali kalau itu in the name of ministry, dalam nama pelayanan. Kalau Anda memang mengemban tugas sebagai pendoa syafaat, orang maju ke depan, pasti Anda tanyakan, apa yang bisa saya doakan? Atau nanti setelah ini kalau Anda menyapa seorang pendoa di sini, nanti keluar itu kan mereka sudah standby di sana untuk mendoakan jemaat dan berdoa bersama dengan jemaat. Kalau mereka tanya, itu bukan mereka itu mau campuri urusan orang kan, memang mereka diutus untuk itu. Tapi kalau di luar tugas-tugasmu itu, di luar beban pelayananmu, jangan kepo rohani. Jangan kepo, jangan FOMO. Itu bahasanya anak-anak muda sekarang, fear of missing out. Apa. Jangan jadi gossiper. Kalau memang kita mau tahu sesuatu, boleh tahu sesuatu,
Biar Tuhan menyatakan kondisimu sendiri kepada dirimu. Kondisimu sejujurnya. Jangan merasa diri paling berhikmat, jangan merasa diri paling hebat. Orang yang merasa dirinya itu nggak apa-apa, kaget nanti kalau Tuhan berkomentar. Kamu bilang kamu melihat, kamu buta, kamu miskin. Padahal kita merasa kita kaya. Apalagi kalau orang kaya yang susah masuk dalam kerajaan sorga. Kita merasa kita punya segala-galanya. Kau bilang punya segala-galanya, kamu telanjang, kata Tuhan pada sebuah gereja di kitab Wahyu. Kalau Tuhan wahyukan, Anda kan terkejut loh. Kita kira kita itu banyak aktivitas, kamu kehilangan kasih mula-mula. Kamu suam-suam kuku. Tapi apakah selalu teguran-teguran terus? Enggak. Tuhan itu fair kok. Kalau memang bagus, Tuhan pasti ngomong, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku. Mana hamba yang melakukan kehendak? Mana anak yang melakukan kehendak papanya? Itu. Padahal kita sudah merasa nyesel-nyesel dulu nolak Tuhan. Tapi Tuhan berkata, akhirnya kan kamu melakukan. Itu. Menurut kamu mana yang akan pulang dibenarkan oleh Tuhan? Si Farisi, ahli Taurat itu, yang bangga-banggain dirinya, bangga-banggain persembahannya di gereja, sama si pemungut cukai itu, yang memukul-mukul dadanya di bait Allah. Tuhan tuh akan fair ngomong, bener-bener salah-salah. Biarkan Tuhan yang memujimu, tapi biarkan Tuhan juga yang menegurmu. Biar Tuhan mewahyukan dulu keadaanmu kepada dirimu. Orang gak bisa maju kalau gak jujur sama dirinya. Jujur dulu sama dirimu, aku mati rohani. Suatu hari saya pernah ngomong sama satu orang yang ternyata sudah pelayanan, punya kedudukan. Bukan hanya di masyarakat, itu juga membuat masalah, tapi di dalam gereja. Saya menyampaikan firman, bukan suruh dia baptis ulang, bukan, tapi dia nggak pernah dibaptis. Dia pelayanan ini, itu dia merasa suatu hari dia keluar itu dulu kena hujan waktu dia masih muda, dia sudah dibaptis. Hujan? Tunggu ya, bolehlah kamu punya kerasaan itu, tapi kan belum. Nanti membuatin sertifikat baptisan pawang aja. Saya ngomong sama dia, Pak, orang yang jauh lebih tua, Anda punya pelayanan gini, oh saya sudah diundang sana sini segalanya. Tidak mengubah fakta bahwa Anda belum dibaptis. Perintah Tuhan pertama setelah orang bertobat itu dibaptis ya. Dan kita gereja percaya kita baptiskan sesuai dengan Roma 6, dan seperti Tuhan Yesus keluar dari air, Roh Kudus turun. Kalau bisa, kalau kita tidak dipaku di kayu salib sebagai penyamun di sebelah Yesus, bisa milih nih, pilihlah yang terbagus. Menurut keyakinan kita, saya percaya baptisan selam. That's it. Tapi orang ini belum pernah dibaptis sama sekali. Baptisan dia satu-satunya dia akui adalah hujan itu suatu hari dulu dia pulang kuliah. Saya bilang, kamu memang punya karunia karisma, tapi kamu melanggar. Tapi Pak, Anda melanggar, bukan melanggar, Anda menunda firman Tuhan. Firman Tuhan pertama kali orang bertobat itu bukan pelayanan, bukan keliling-keliling diundang. So what kalau manusia ngundang? Manusia juga bisa juling. Sorry, saya tidak akan ikut juling. Saya beritahu Anda apa adanya, karena nama saya Philip, saya terus terang, Philip terus terang. Saya bilang, Pak, Anda masih menunda. Orang melihat Anda sebagai pahlawan, saya melihat Anda sebagai bayi yang gak keluar-keluar, gak pernah lahir-lahir. Orang itu 9 bulan di kandungan. Anda itu sudah 30 tahun dalam kandungan. Nang keluar gitu, dibaptiskan, kaget dia, ada orang yang berani konfrontasi. 40 tahun, atau dia sudah berusia, sudah berapa tahun dia? 30-40 tahunan sudah jadi orang Kristen. Anda belum dibaptis, ya belum dibaptis Pak. Udah gitu aja. Mau satu orang sudah punya anak, udah punya cucu, semuanya segala-segalanya, tapi dia nikahnya cuma nikah-nikah adat begitu. Anda tidak pernah diberkati di gereja, ya Anda tetap dalam kehidupan zina. Udah gitu aja. Simple aja, sederhana, dunia aja tahu kok gitu aja. Masalah peraturan ini simple. Tuhan membuatnya sederhana. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Apalagi yang perlu dinegosiasi? Saya tunjuk dia dan berkata, Pak, dengan hormat, Anda tidak taat. Terima kasih, selamat siang. Terganggulah dia, marah-marah Senin Selasa sama saya. Rabu Kamis gak bisa tidur. Jumat Sabtu Roh Kudus mulai bicara. Kamu kembali. Hari Minggu ketemu sama saya dengan wajah yang berbeda. Baik Pak, saya setuju akhirnya. Perlu saya 6 hari Senin Selasa muring-muring sama Anda dulu. Tapi Jumat Sabtu saya sadar, puji Tuhan, welcome home hari Minggu, saya baptis. Kali ini bukan karena hujan,
tapi karena firman. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Sebelum Anda diwahyukan siap hidupmu sendiri, Anda tidak akan maju. Saya tidak peduli Anda siapa. Sungguhan saya tidak peduli. Sebab bagi saya, aku tidak mempedulikan apa-apa kecuali Kristus dan dia disalibkan. For me is the gospel. Kalau Anda, poin 2 tadi munculkan, sudah ya? Jadi itu biarkan roh Tuhan menyatakan kepadamu keadaanmu sebelum memulihkan kita. 3, responi Tuhan dengan iman, bukan kesimpulan. Menurut kamu bisa nggak dibangkitkan? Bisa. Nanti dibully nanti ya, seperti teman saya itu. Bukan, jangan simpulkan. Humble aja, berkata pada Tuhan, let your will be done. Lalu biar Tuhan menunjukkan kehendaknya apa saat itu, belajarlah untuk taat. Responi Tuhan itu harus dengan iman. Selalu ujungnya, aku percaya. Amin Bapak Ibu, munculkan 3 di foto dulu. Haleluya.